Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih saya sampaikan kepada panitia Zoom webinar ini yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menjadi moderator dalam acara webinar yang berjudul Manajemen Diversi LCS pada Pediatri. Di tengah kita telah hadir Dr. Muhammad Arifin Parenrengi, Dokter SPBS Konsultan, dan Dr. Wihasto Suryaning Tias, SPBS Konsultan. Terima kasih atas kehadirannya malam ini. Untuk malam ini kita akan bahas mengenai dua topik pembicaraan, yaitu manajemen. Yang pertama adalah manajemen awal drainase LCS, kemudian yang kedua adalah penanganan komplikasi pasca drainase LCS. Untuk sesi tanya jawab akan dilakukan nanti setelah selesai topik yang kedua. Untuk mempercepat jalannya acara, marilah kita mulai dengan topik yang pertama yang akan dibawakan oleh Dr. Arifin. Dr. Muhammad Arifin Parenrengi, spesialis bedah saraf konsultan pediatri ini adalah staf di bagian bedah saraf. Bedah saraf Dr. Sutomo, Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga Surabaya. Beliau ini adalah Kepala Divisi Bedah Saraf Pediatri yang aktif pada organisasi sebagai anggota di ASEAN Australian Advanced Course in Pediatric Neurosurgery. Juga untuk topik yang pertama, silakan Dr. Arifin untuk mempresentasikannya. Silakan. Terima kasih, Dokter. Share screen saya sudah nampak? Bisa, Dokter. Ya, makasih. Saya mulai ya. Akumulasi cairan likor pada topik pertama ini bukan hanya khusus hidrosefalus, tapi secara umum di mana ada kelainan cairan cerebrospinal yang berakumulasi yang akan kita bahas. Mudah-mudahan bisa cukup waktunya dalam 30 menit ke depan. Seperti yang kita ketahui, cairan likor itu berfungsi, banyak fungsinya di dalam otak maupun di spinal. Yang kita tahu sebetulnya secara umum, postulat yang lama bahwa likor itu mengalir dari otak ke sumsum tulang belakang ke mielum. Tapi ternyata penemuan-penemuan yang baru bukan hanya itu aja, karena ternyata cairan likor juga melakukan timbal balik dengan aliran darah di dalam otak untuk melakukan fungsinya. Jadi penting kita ketahui bahwa cairan likor yang bersirkulasi itu membantu aliran darah untuk mensuplai darah ke arteri, vena, maupun sistem saraf. Fungsi lain dari cairan likor adalah menyaring nutrisi, menyiapkan nutrisi ke otak, kemudian membuang limbah metabolit dari otak, kemudian yang terakhir adalah untuk buffer mekanisme. Dengan adanya likor di dalam otak maupun spinal, otak dan mielum seakan-akan mengambang di dalam cairan dan mendapatkan shock absorber untuk kalau ada benturan. Ini pembagian sederhana. Jadi akumulasi cairan otak saya pikir bisa dibagi menjadi 3 di dalam kranial maupun spinal. Yang kranial itu ada akumulasi yang intraaksial, contohnya hidrosefalus ataupun kista arachnoid di dalam jalur ventrikel. Kemudian yang ekstraaksial adalah adanya benign external hidrosefalus pada anak-anak yang masih muda sekali. Kemudian kista arachnoid di daerah tepi dari otak maupun Dandy Walker di fossa posterior. Di spinal sendiri kalau cairan likor terakumulasi maka akan membentuk hidromielia maupun siringomielia. Jadi tujuan penanganannya ada secara umum dibagi 2. Yang paling ideal adalah kalau kita bisa merestorasi sistem cairan likor itu. Sistem likor kita tahu ada 3, produksi, kemudian sirkulasi, kemudian yang ini yang saya agak kaburkan adalah sistem absorpsi, karena
secara teoritis kita tidak bisa menangani atau memperbaiki kemampuan absorpsi kecuali kalau ada penyebab eksternal. Kalau target yang ideal ini tidak bisa kita capai, maka kita bisa target lain yang lebih sederhana adalah membuat sistem liquor baru, membuat sistem sirkulasi baru dari liquor, yaitu berupa shunt. Ini contoh untuk memperbaiki, mengurangi produksi, mengembalikan lagi sistem cairan cerebrospinal ke arah normal. Dengan endoskopi kita membakar plexus choroid, kita tahu bahwa plexus choroid 75-80% sebagai produsen liquor. Teorinya kalau ini dibakar kiri dan kanan, maka sebagian besar produksi liquor yang berasal dari ventricle lateralis, bagian di ventricle 3, bisa berkurang. Ini biasa kita kerjakan bersama dengan endoskopi ETP ataupun choroid plexectomy khusus pada kasus hidrancephaly. Kita tahu bahwa hidrancephaly tidak ada indikasi untuk pemasangan shunt, jadi indikasinya hanya indikasi sosial. Untuk mengurangi produksinya kita bisa mengerjakan choroid plexectomy. Untuk merekonstruksi sistem sirkulasinya, yang pertama kalau ada tumor otak di intraventricle maupun di luar ventricle, ya paling ideal kita bisa eksisi total sehingga jalur sistem ventricle terbuka lagi. Kalau ada intraventricular hemorrhage atau intracerebral hematom, kita evakuasi. Yang lainnya misalnya kalau ada infark cerebellum luas menyebabkan udem cerebellum, di sana udem cerebellum yang luas sekali bisa menyebabkan kompresi dari ventricle 4. Kalau ini kita dikompresi, harapannya ventricle 4 terbuka dan aliran liquor mengalir lagi. Kalau ada kista arachnoid di jalur ventricle juga demikian, kita lakukan endoskopi fenestrasi. Ini contoh kasus sumbatan foramen Monro unilateral sehingga menyebabkan unilateral hidrocephalus pada sisi yang kiri. Sisi kiri ini plexus choroid kanan, plexus choroid kiri. Ini foramen Monro yang obstruksi. Kita bisa lakukan endoskopi. Ada dua yang bisa kita kerjakan, kita septostomi, septum pellucidumnya kita lubangi, ataupun foramen Monro-nya yang kita perlebar, foraminoplasti. Kalau ada kasus lain adalah kalau ada kista di dalam jalur ventrikelnya, kita bisa juga melakukan penetrasi dengan memakai endoskopi. Ini kasus lain, adanya hambatan di aliran liquor di ventricle. Ada kista di dalam ventricle 4, ini isolated ventricle ya. Jadi dengan endoskopi kita bisa membuat penetrasi. Bisa lewat fossa posterior, transventricle 4, ataupun lewat titik Cocker memakai endoskopi yang fleksibel ya. Kalau dengan endoskopi yang rigid kita tidak bisa mencapai sampai aqueductus sylvian, kecuali kalau kita melakukan penetrasi di titik yang frontal basal. Ini endoskopi transport ventricle, posisinya hampir sama kalau kita melakukan operasi trepanasi meduloblastom dengan concord position, kemudian kita buka sama di sini ya, supposivital sampai di stage 1, stage 3 itu. Kemudian kita masukkan endoskopinya lewat telovelar, kemudian sampai didapatkan kista, dinding kista kita penetrasi. Pada beberapa kasus, misalnya pada medulloblastom, kalau kita sudah eksis tumor, untuk menjaga patensi dari ventricle 4, kita bisa meninggalkan stent di dalam ventricle 4, menghubungkan ke aqueductus sylvian, kemudian sampai ke cisterna magna.
Ini yang ketiga yang tidak terlalu ideal untuk merestorasi jalur fungsi normal dari cairan cerebrospinal adalah memperbesar kapasitas granulasi upasioni dan sistem absorpsi di selubung saraf ini tidak bisa karena sifatnya lebih anatomis, apalagi kalau kelainannya kongenital misalnya agenesis atau hipokinesis dari granulasi upasioni, kita tidak bisa melakukan itu. Yang bisa kita atasi adalah kalau ada penyebab eksternal dari gangguan absorpsi liquor, misalnya meningitis ataupun subarachnoid hemorrhage, kita bisa lakukan treatment di sana, infeksinya diberikan antibiotik jangka panjang, kemudian SH-nya juga kita terapi. Sementara kita lakukan pemasangan EBD. Kalau ada trombosis sinus capitalis, kita terapi, ya, atau trombosis sinus cavernosus demikian juga. Kalau pada trauma kepala, kalau os parietal impresi kemudian menekan sinus capitalis, ya, fragmen tulang yang impresi kita angkat, harapannya jalur sinus capitalis superiornya terbuka lagi. Adanya pancreas tumor di daerah coli yang menekan vena jugularis, itu juga demikian, atau ada dekomkortis sebagai jalur akhir dari lajunya liquor dari sinus capitalis masuk ke jantung. Kalau jantungnya sendiri pompanya jelek, akibatnya juga akan meningkatkan tekanan di jugularis sampai sinus capitalis. Ini alternatif yang lebih sederhana. Kalau alternatif yang pertama yang ideal tidak bisa kita kerjakan, maka kita buatkan sistem pintas, ya, jalur shunt. Ada beberapa tindakan yang bisa kita kerjakan. Kalau ada kista, ada akumulasi liquor di ekstra aksial, misalnya di daerah konveksitas tulang ataupun di basis kranii, kalau dia sel-sel ependem atau sel aranoidnya menghasilkan liquor sehingga terjadi yang bersifat ventil, maka dia akan menyebabkan lesi massa, maka kita bisa melakukan trepanasi untuk membuka dinding kistanya, ataupun juga dengan endoskopi lakukan penetrasi. Otomatis tindakannya eksisi trepanasi lebih besar, lebih berat, banyak perdarahan. Yang lebih ringan otomatis endoskopi penetrasi kista. Yang kita kenal banyak kita pakai adalah sistem shunt. Yang stent ini tadi kita sudah sempat bicarakan, khususnya untuk di daerah ventricle 4. Kalau jalur baru yang tanpa shunt, tanpa risiko ketergantungan pasien terhadap shunt, maka kita bisa kerjakan ETP. Untuk kasus-kasus infeksi atau perdarahan, ataupun dengan kadar protein yang masih tinggi, atau kita menunggu sampai kultur selesai, kita bisa melakukan drainase liquor dengan cara EPD. Ini contoh kasusnya MRI dari kista sylvian yang sangat besar sehingga sampai ke arah vertex, menekan dengan midline shift yang besar, otomatis kanan kiri nanti ada gangguan gerakan motorik, mungkin menyebabkan kejang juga. Jadi tindakannya banyak cara sebetulnya, tidak hanya trepanasi eksisi dinding kista, tidak juga dengan endoskopi penetrasi. Penyelesaian kasusnya adalah case by case. Kadang-kadang ada sylvian cyst tapi kecil, tidak menimbulkan lesi massa, tidak menimbulkan gejala, dan tidak progresif, kita bisa biarkan aja. Ini alternatif tindakannya. Yang pertama adalah sistem shunt yang permanen. Kalau kista aranoidnya tadi di daerah sylvian atau di konveksitas, ya kita namanya adalah kistoperitoneal shunt. Kita bisa juga melakukan trepanasi, eksisi, kemudian yang lebih simpel adalah endoskopi dan penetrasi. Ini contoh yang pertama tadi dengan sylvian, kemudian kita pasang shunt kistoperitoneal.
distance-nya mengecil. Yang ini dengan endoskopi, ini Sylvian ya, ini ada nervus opticus, carotis, ada samping apa? Ada penekanan pada lobus temporalis sehingga nampak ventricle nervus 3 di situ. Jadi dengan endoskopi kita bisa melakukan beberapa penetrasi di sini, kemudian di belakang nervus juga kita bisa melakukan penetrasi. Ini ada movie-nya tapi mungkin tidak cukup waktunya. Kita bicarakan tentang shunt. Ini mulai pada tahun 50-an oleh dokter urologi sebetulnya ya. Dimulai dengan urologi karena urologi yang mempelopori penggunaan stent waktu itu. Kemudian tapi yang kita tahu setelah 70 tahun perkembangannya, fungsi, kemudian komplikasi dan resikonya masih tetap sama seperti pada dekade kelima pada awal penemuannya itu. Jadi walaupun ada kemajuan dalam ilmu material, biomaterial, kemudian dengan desain komputasi dan pabrikan, sampai saat ini masih tetap aja kegagalan, angka infeksi, angka tidak optimalnya sistem valve itu masih menghantui pasien-pasien yang memakai shunt. Ini severe hydrocephalus, kita pasang shunt, hasilnya demikian. Ini menandakan bahwa valve itu tidak bisa mengatur, tidak bisa menjaga, dia bisa mengurangi tekanan intraventricle, tapi dia tidak bisa menjaga dinding otak tetap berdiri di tepi dinding otak pada era valve yang sekarang pun dinding otak akan kolaps kalau awalnya cerebral mantelnya terlalu tipis dan lempeng kraniumnya sudah terlalu lebar. Ini otomatis akan menimbulkan masalah, nanti akan dibahas oleh Dr. Wiasto. Ya, kita ini sistem shunt, tingkat infeksi dan tingkat malfungsi maupun shunt failure-nya masih tetap tinggi. Infeksi sekitar 10-15%, shunt failure-nya di tahun pertama 30%. Tahun kedua juga demikian makin meningkat. Ya. Selain sistem shunt, kita juga bisa mengerjakan tapping pada awal-awal mungkin pada kondisi daruratnya. Pada kasus yang prematur, misalnya ya, ada prematur dengan geminal matrix hemorrhage dengan IC yang bocor sampai ke ventricle, timbul hydrocephalus. Maka untuk sambil menunggu kondisi bayi prematurnya membaik, kita bisa lakukan LP berulang ataupun ventricle tapping berulang. Yang ketiga adalah penggunaan endoskopi untuk membuat jalur baru ke dasar ventricle 3. Ini yang paling ideal untuk kasus stenosis aqueductus, tapi kita tahu bahwa ETV tidak bisa dikerjakan pada semua pasien, karena ETV ada kelemahannya juga. Kita tahu ada ETV success score. Jadi makin kecil success score-nya, makin kecil kemungkinan angka keberhasilannya. Beberapa kemajuan yang bisa didapat hingga kini untuk pemasangan VP-shunt adalah penggunaan stereotaxis atau navigasi khususnya untuk slit ventricle. Jadi slit ventricle dengan TIK yang meningkat itu bukan kontraindikasi untuk VP-shunt. Kalau kita ada fasilitas stereotaxis ataupun navigasi, kita bisa tetap melakukan VP-shunt untuk mencapai ventricle naturalis. Tapi slit ventricle juga harus memperhitungkan nanti masalah valve-nya supaya lebar ventricle kita bisa jaga dan tidak malah menimbulkan slit ventricle syndrome. VP-shunt juga kita bisa kerjakan pada kasus post endoskopi, jadi atau VP-shunt assisted endoskopi ya, setelah kita melakukan beberapa penetrasi, kemudian kita bisa memasukkan ventricle
drainnya melalui endoskopi. Bisa juga dibantu dengan USG kalau fontanella masih terbuka. Untuk pemasangan di peritoneum, kita bisa dibantu dengan laparoskopi supaya insisinya lebih kecil. Ini beberapa alternatif drainase liquor yang permanen selain VIPISAN. Tadi di depan sudah pada kasus perdarahan atau infeksi atau menunggu hasil laboratorium kita bisa memasang EVD. Keuntungan dari EVD adalah kita bisa mengalirkan liquor sambil mempertahankan tekanan ventrikel sesuai usia pasien atau sesuai dengan ketebalan cerebral mantle. Bisa dikerjakan tapping ventricle berulang, tapping lumbal berulang ya. Yang ini berikutnya adalah ventriculopleural shunt, ventriculosubclavian shunt. Ini hanya transit aja. Transit aja nanti sampai kondisi liquornya membaik, kita akan lari ke VIPISAN ataupun ke PA-SAN. Alternatif lain kalau misalnya kita tidak bisa mencapai ruang peritoneum karena ada infeksi di jalur traknya di retromastoid atau leher ataupun dinding torak dan abdomen, maka kita bisa mengalirkan liquor ke cisterna sylvian, jadi ventriculocisternal. Ini jalur yang paling pendek. Jalur lain adalah ventriculosino, masuk ke pembuluh darah, sinus acetalis ya. Jadi ke pembuluh darah ada dua, ke atrial maupun ke sino. Stent tadi sudah dibahas di depan sebentar, kemudian pada piste peritoneal juga, dan terakhir ETV. Ini ada operasi ventriculoatrial shunt ya, menginsersi distal shunt-nya ke arah vena facialis communis kalau cukup umurnya. Tapi kalau masih terlalu kecil, prematur ataupun masih neonatal umur seminggu, mungkin facialis communis vein-nya terlalu kecil, kita bisa langsung masukkan ke dalam vena jugularis. Teknik berikutnya adalah endoskopi. Endoskopi adalah memasukkan endoskop ke dalam titik Cocker, kemudian nanti lewat foramen Monro kita dinding bawah dari ventricle 3, sehingga otomatis nanti cairan liquor di ventricle lateralis, ventricle langsung bersirkulasi ke arah arachnoid space ke sinus acetalis tanpa melewati ventricle 4. Saya pikir itu dulu, nanti kita lanjutkan dengan tanya jawab. Baik, terima kasih atas penyampaiannya yang sangat jelas ya, Dr. Arifin. Ya, Dok, sehat, Dok? Alhamdulillah, Mir. Ya, Dok, senang sekali bisa ketemu Dr. Arifin di kesempatan ini.